Berlatar di sebuah apartemen kolot alias tua, carita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan kepada seorang nini-nini yang bernama Helga. Terlihat dirinya sedang merajut sebuah sweater sambil menonton acara brownies di TV. Akan tetapi aktivitasnya malah terganggu karena ia mendengar suara mengerikan yang berada di atap rumahnya. Namun Helga masih beranggapan bahwa suara barusan berasal dari serangga. Maka dari itu beliau pun langsung menelpon tukang pembasmi serangga yang bernama Frank. Perlu diketahui, seperti kebanyakan orang yang sudah lanjut usia, Helga ini mengalami pikun yang sangat parah. Bahkan namanya sendiri ia tidak ingat. Maka dari itu Helga menempelkan kertas bertuliskan nama dan alamat apartemennya di tembok. Sedangkan Frank yang mendengar nama dan alamat nenek Helga seketika teringat bahwa beberapa hari yang lalu Helga sudah pernah menghubunginya dengan kasus burung beo peliharaannya yang mati. Tak butuh waktu lama, hari itu juga Frank pun langsung datang ke apartemen nenek Helga. Singkat cerita, setibanya Frank di apartemen nenek Helga, dirinya pun merasa ada yang aneh karena ia melihat sudah ada mobil tukang pembasmi hama lain yang terparkir di sana. Kemudian Frank pun langsung masuk ke dalam dan ia melihat sebuah cairan kental berwarna hijau yang keluar dari saluran ventilasi udara. Setelah itu, Frank pun masuk ke kamar Helga dan mulai memeriksa sekitaran ruangan. Lagi-lagi, suara mengerikan yang berasal dari atap rumah itu pun kembali muncul. Dan sepertinya tidak mungkin itu serangga biasa karena suaranya sangat berisik, duguk-duguk dan menyeramkan. Di saat Frank sedang menelusuri kamar yang nampaknya tidak terpakai, dirinya dibuat terkejut melihat tukang serangga lain sudah tewas mengenaskan di dalam saluran ventilasi udara. Dan tiba-tiba muncul sesuatu yang menyerang Frank hingga membuat Frank terseret masuk ke dalam ventilasi. Sementara si Helga sendiri pandangannya malah teralihkan oleh acara TV sehingga membuatnya lupa bahwa ada si Frank di dalam rumahnya. Yes, hello dear. There are noises in my walls. Kemudian adegan pun akan dibawa mundur ke 4 hari sebelumnya, di mana terdapat sebuah benda langit terjatuh dan masuk ke mainan rumah-rumahan milik penghuni apartemen. Dan terlihat benda langit itu seperti telur. Dan benar saja telur itu menetas dan mengeluarkan seekor lancah alias laba-laba yang kini berkeliaran bebas di ruangan tersebut. Di ruangan yang sama muncul seorang gadis yang keluar dari ventilasi udara. Kita perkenalkan terlebih dahulu, gadis ini bernama Charlotte, di mana beliau sedang bermain petualang-petualangan. Kali ini ia diam-diam menyelinap masuk ke kamar milik orang lain. Dan saat dirinya fokus memainkan HP, secara tak sengaja ia menemukan anak laba-laba yang menempel di tangannya. Tak berselang lama terdengar suara pemilik kamar datang. Lantas Charlotte pun langsung memasukkan anak laba-laba itu ke dalam bungkus korek api dan langsung pergi dari sana melewati ventilasi udara. Hey there, little guy. Yang ternyata si pemilik kamar itu adalah Nenek Gunter, kakak dari Nenek Helga. Saat perjalanan menuju kamarnya melewati ventilasi udara, Charlotte melihat ada Nenek Helga bersama kucingnya yang sedang merajut. Di ventilasi udara itu juga tersambung ke dalam kamar seorang mahasiswa biologi yang bernama Eric. Terlihat dirinya sedang sibuk dengan penelitiannya. Terakhir, Charlotte melihat sang ayah sedang dimarahi oleh Nenek Gunter karena Gunter sudah tahu pasti Charlotte lah yang menyelinap masuk ke kamarnya. Karena Charlotte bukan sekali dua kali menyelinap masuk. Singkat cerita, sesampainya di kamar, Charlotte pun langsung memasukkan anak laba-laba itu ke dalam toples kaca. Tak berselang lama, sang ayah yang tadi dimarahi oleh Nenek Gunter pun datang. Ayahnya itu bernama Ethan. Di sini si ayah pun mempertanyakan, apakah benar kamu cicing-cicing masuk ke dalam rumah Nenek Gunter? Akan tetapi Charlotte tidak menyebut Ethan dengan sebutan ayah, melainkan dengan nama. Karena si Ethan ini bukanlah ayah kandung Charlotte, melainkan ayah tiri. Dan hubungan antara mereka juga tidak dekat. Jadi ya kumaha dewek bae. Di sini si ayah memperingatkan kepada Charlotte untuk menjauhi kamar Nenek Gunter karena si ayah tidak mau bermasalah dengan beliau. Kemudian setelah si ayah pergi, laba-laba yang tadi disimpan di dalam toples, Charlotte pun memutuskan untuk menjadikannya peliharaan dan memberinya nama Sting sesuai dengan judul film ini.
Tak berselang lama terdengar suara sang ibu memanggil nama Charlotte. Kita perkenalkan terlebih dahulu, ibunya itu bernama Heather. Di sini sang ibu meminta tolong kepada Charlotte untuk mengawasi adiknya yang masih orok alias bayi karena beliau akan pergi sebentar untuk mengurus pekerjaannya. Dan Charlotte pun ditinggal sendirian di rumah bersama sang adik. Kemudian saat Charlotte sedang menggambar, muncul seekor kecoa di mejanya. Tanpa rasa takut atau jijik sedikit pun, si Charlotte menangkap kecoa tersebut. Da aing mah jijik karena kecoa, mun rek modal aya kecoa, geus teu jadi modal aing mah. Saat si Charlotte menangkap kecoa itu, dirinya mendengar Sting mengeluarkan suara yang membuat Charlotte bertanya, "Apakah kamu lapar?" Lantas Charlotte pun memasukkan kecoa itu ke dalam toples. Hanya hitungan detik saja, saat Charlotte menoleh akibat suara adiknya menangis, kecoa tadi sudah habis disantap oleh Sting tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Yang padahal ukurannya lebih besar dari ukuran laba-laba itu sendiri. Sementara di sisi lain terlihat Ethan sedang membantu memperbaiki saluran pembuangan milik seorang rangda alias janda bernama Maria nggak pakai Ozawa. Kenapa si Ethan membantunya? Karena Maria hanya tinggal sendirian setelah ditinggalkan oleh suami dan anak-anaknya. Kembali ke Charlotte yang masih penasaran dengan peliharaan laba-labanya, dirinya pun mencoba menangkap kembali seekor kecoa dan memasukkannya lagi ke dalam toples. Hingga pada akhirnya ia bisa melihat betapa cepatnya Sting menyantap seekor kecoa menggunakan jaringnya. Singkat cerita, saat kedua orang tua Charlotte sudah berada di apartemennya, akan tetapi Heather terlebih dahulu mengunjungi apartemen milik Nenek Helga, yang ternyata si Helga ini adalah ibunya Heather. Kemudian Nenek Helga pun memberikan sweater hasil rajutannya untuk dipakai sang cucu, yaitu si Charlotte. Lantas Heather pun mengambilnya di laci yang berisikan beberapa kapur barus atau camper. Kemudian adegan pun berpindah dengan memperlihatkan kepada si Ethan yang sedang menggambar komik. Karena memang pekerjaan sampingan si Ethan ini adalah seorang komik kreator. Akan tetapi saat sedang menggambar, pensil yang digunakan Ethan malah patah. Lantas dirinya pun meminta tolong kepada Charlotte untuk mengambilkan serutan pensil. Saat Charlotte tiba, Ethan memberitahu kabar baik di mana komik ciptaan Ethan yang mengangkat kisah Charlotte laku keras di pasaran. Dan kabar itu membuat Charlotte bahagia hingga membuatnya ingin ikut menggambar bersama Ethan. Sementara sang ibu yang mendengar dan melihatnya pun merasa sangat senang karena yang kita tahu hubungan antara Charlotte dan Ethan ini tidak dekat. Jadi melihat mereka berdua berdekatan adalah momen yang langka dan membahagiakan bagi sang ibu. Red eyes under the glasses. Gift. Hey, you two. It's time for dinner. Kemudian pada suatu peting alias malam, saat Ethan masih fokus menggambar, dirinya mendengar suara sesuatu dari dalam kamar Charlotte. Lantas dirinya pun diam-diam mulai masuk ke kamar Charlotte. Ketika berada di dalam, pandangan Ethan terfokus pada gambar laba-laba yang dibuat oleh Charlotte. Namun tak berselang lama, Charlotte pun muncul dan sedikit agak marah kepada ayah tirinya karena ia masuk ke kamar tanpa seizinnya. Maka dari itu, Ethan pun meminta maaf dan aku hanya memastikan dirimu sudah tidur atau belum. Ethan yang tadi melihat gambar Charlotte lumayan bagus, dirinya pun meminta izin kepada Charlotte untuk menggunakan gambarnya sebagai bahan pembuatan komik. Mendengar hal tersebut, Charlotte pun sangat setuju walaupun bayarannya hanya sebuah coklat. Kemudian Ethan pun mengungkapkan bahwa dirinya sangat bangga bisa memiliki anak tiri seperti Charlotte, meskipun hingga sekarang dirinya belum bisa menjalin hubungan yang baik. Setelah beberapa jam terlewati saat Charlotte dan semua penghuni apartemen sudah tertidur, tiba-tiba Sting keluar dari toplesnya dan ia berjalan masuk ke saluran ventilasi udara yang mengarah ke apartemen Gunter dan Helga. Terlihat burung beo peliharaan mereka yang melihat kemunculan Sting seketika berteriak sangat kencang, seolah-olah memberitahu bahwa ada makhluk mengerikan yang mencoba masuk. Namun apa daya tidak ada yang mendengar teriakan si burung karena semua orang sudah tertidur lelap.
Kemudian pada keesokan harinya, kala itu keluarga Charlotte sedang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Namun tak berselang lama, terdengar suara jeritan dari lantai atas, yang ternyata itu adalah suara Gunter yang terkejut melihat burung beo peliharaannya sudah tewas mengenaskan. Untuk mengetahui apa penyebabnya, Nenek Gunter pun menyuruh kepada Ethan untuk menghubungi tukang pembasmi hama, yaitu si Frank. Setelah dihubungi, Frank pun akhirnya tiba. Lantas dirinya langsung menusuri sekitar ruangan dan mengecek saluran ventilasi udara. Di sini Frank merasa bahwa yang menyebabkan kematian burung itu adalah hewan yang kecil seperti serangga. Maka dari itu ia melemparkan bom asap beracun ke dalam saluran udara untuk membasmi semua serangga yang hidup di dalamnya. Dan jika sudah berhasil menemukan penyebabnya, aku akan langsung membunuhnya sampai habis. Begitu kata si Frank. Sekarang adegan pun beralih ke Charlotte. Lihat dirinya sedang santai sambil scroll TikTok di HP-nya. Namun pandangannya teralihkan ketika mendengar suara Sting yang sudah kembali ke dalam toples. Loh. Kemudian Charlotte pun membuka YouTube dan mencoba memancing Sting dengan suara manuk alias burung. Charlotte pun sangat terkejut karena Sting bisa meniru suara burung. Dan hal itu membuat Charlotte senang sehingga ia sudah menyiapkan banyak kecoa untuk diberikan kepada Sting. Akan tetapi saat mau mengambil kecoa, sebutir kapur barus keluar dari sweater yang dipakai oleh Charlotte. Dan kapur itu menggelinding mendekati toples yang berisi Sting. Tanpa didagu-dagu, Sting bereaksi tidak suka pada kapur barus itu. Karena penasaran, Charlotte pun mencoba menempelkan kapurnya ke jaring laba-laba Sting. Dan alhasil jaring tersebut meleleh. Wow. Sementara Frank masih terus bekerja, namun kali ini ia menyemprotkan cairan pembasmi serangga ke seluruh ruangan di apartemen, kecuali kamar Charlotte, karena ia menolak kamarnya disemprot sebab cairan itu bisa membunuh peliharaannya, yaitu Sting. Lantas Frank pun bertanya, hewan apa itu Sting? Charlotte pun menjawab bahwa Sting adalah seekor laba-laba. Kemudian Frank pun meminta apakah aku boleh melihat laba-laba itu. Lantas Charlotte pun memperlihatkan Sting yang berada di dalam toples. Saat sedang melihat, Frank dibuat terkejut karena Sting tiba-tiba berteriak kencang saat Frank melihatnya. Charlotte pun mengatakan bahwa Sting tidak menyukaimu. Maka dari itu Frank mengingatkan kepada Charlotte, laba-laba bukanlah hewan yang cocok untuk dipelihara. Karena menurutnya, laba-laba bukan hewan yang penyayang seperti anjing dan kucing. Karena laba-laba hanya bisa makan dan membunuh. Namun Charlotte tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Frank dan ia tetap kekeh ingin memelihara Sting dan menolak kamarnya disemprot. Singkat cerita, malam pun poek di saat seluruh penghuni apartemen sudah tertidur lelap. Terlihat diam-diam Sting membuka toplesnya dan kembali masuk ke dalam ventilasi udara. Kala itu Maria yang sedang tertidur di depan TV, dirinya dibuat terbangun oleh suara gonggongan anjing miliknya, di mana anjing milik Maria menggonggong karena melihat kemunculan Sting yang masuk lewat ventilasi udara. Akan tetapi Maria tidak menyadari itu dan ia malah mengeluarkan si anjing karena telah membangunkannya. Kemudian Maria pun pergi ke dapur untuk mengambil dan meminum obat penenang sambil melihat foto keluarganya. Namun tiba-tiba tak cukup sampai di situ, Sting juga masuk ke dalam mulut dan keluar dengan merobek bagian perut Maria. Singkat cerita, pada keesokan harinya terlihat Charlotte sedang mendatangi apartemen Eric untuk membeli akuarium yang akan digunakan untuk menyimpan Sting. Charlotte juga membawa Sting dan menjelaskan semuanya tentang laba-laba ini kepada Eric. Eric pun merasa bingung karena selama hidupnya meneliti hewan, dirinya belum pernah menemukan laba-laba yang berbentuk seperti ini. Ditambah Sting juga bisa menirukan suara siulan Charlotte. Dan hal tersebut membuat Eric sangat terkejut karena ia belum pernah melihat spesies laba-laba yang memiliki pita suara. Kemudian Charlotte juga memperlihatkan pada Eric bagaimana ia memberi Sting makan. Lagi dan lagi, Eric ngorejat melihat Sting menyambar kecoa itu dengan sangat cepat. Setelah melihat dan mendengar semua keanehan tersebut, Eric pun memberikan akuarium miliknya secara gratis kepada Charlotte. Namun dengan syarat,
Eric akan meminjam laba-laba ini beberapa waktu untuk bahan penelitiannya. Mendengar penawaran itu, Charlotte pun setuju. Sementara di sisi lain, saat Ethan sedang mengobrol dengan istrinya, tiba-tiba terdengar suara gerusak-gerusuk dari dalam ventilasi. Lantas Ethan pun langsung membuka dan mengeceknya, dan tiba-tiba dirinya dibuat terkejut oleh seekor hewan hingga membuatnya terjatuh dari tangga, yang ternyata itu hanyalah seekor anjing milik Maria. Kemudian Ethan pun mencoba mengembalikan anjingnya ke apartemen Maria, namun saat mengetuk pintu, ia tak kunjung mendapatkan jawaban. Si Ethan sebagai pengurus apartemen ini, dirinya pun mempunyai kunci serep setiap kamar. Lantas ia pun langsung membuka pintunya dan menaruh anjingnya di dalam. Akan tetapi saat berada di dalam, Ethan melihat bercak darah yang mengarah ke toilet. Saat ditelusuri, betapa terkejutnya beliau saat melihat Maria sudah tewas dengan kondisi mengenaskan. Setelah kejadian tersebut, pihak polisi pun datang ke apartemen untuk mengevakuasi jasad Maria. Mereka juga memberikan beberapa pertanyaan kepada Ethan tentang kenapa Ethan bisa berada di dalam apartemen Maria dan kenapa Ethan bisa memiliki kunci serep kamar Maria. Tentu saja semua pertanyaan itu dijelaskan oleh Ethan secara jujur. Kemudian tak berselang lama, Ethan mendapatkan telepon dari Eric yang menyuruhnya untuk segera datang ke kamar apartemennya. Ketika sudah berada di sana, Eric memberitahu dan menjelaskan tentang spesies laba-laba yang dipelihara oleh anak tiri Ethan, yaitu Charlotte. Di mana setelah melakukan penelitian, Eric belum paham apa jenis laba-laba ini. Namun Eric memperingatkan bahwa laba-laba ini bisa saja sangat beracun, bahkan sampai membunuh manusia. Dan ia menyarankan agar Ethan menyerahkannya saja ke petugas yang berwenang dalam menangani bidang ini. Kemudian Eric juga memperlihatkan Sting secara langsung kepada Ethan, dan bisa dilihat kini ukuran Sting sudah jauh lebih besar dari sebelumnya. Setelah mengetahui semuanya, lantas Ethan pun menanyakan kejelasan kepada Charlotte. Kenapa kamu berani-beraninya memelihara laba-laba beracun di sini? Ethan juga mengatakan bahwa si Eric akan membawa laba-laba itu ke departemen kesehatan. Mendengar hal tersebut, seketika membuat Charlotte marah. Bahkan Charlotte menghina komik ciptaan Ethan. Begitu juga dengan Ethan yang menyinggung Charlotte soal ayah kandungnya yang tidak pernah menemuinya lagi. Ternyata selama ini si ibu sudah berbohong kepada Charlotte dengan beralasan bahwa sang ayah sedang bekerja di Thailand. Namun yang sebenarnya ayah kandung Charlotte masih ada dan rumahnya di seberang jembatan cuma 25 menit naik mobil. Tentu saja perkataan barusan membuat Charlotte sangat marah dan sedih. Sementara di apartemen Eric, terlihat Sting sudah dipindahkan ke akuarium dan memberinya makan dengan hewan-hewan yang lebih besar. Who's next? Us. Eat. Setelah keributan bersama ayah tirinya, terlihat Charlotte membaca komik ciptaan Ethan yang mana pada ceritanya salah satu karakter mati. Jadi si karakter yang dibuat mati ini menggambarkan ayah kandungnya Charlotte. Hal itu juga yang membuatnya semakin marah dan menghina komik ciptaan Ethan. Namun pada ceritanya, karakter Charlotte menghitung saat ayahnya mati dan saat hitungan ketiga sang ayah hidup kembali. Walaupun dibuat hidup kembali, Charlotte tetap marah pada Ethan sehingga ia membuang komiknya keluar jendela. Singkat cerita, malam pun poek. Di saat Eric nges tertidur pulas, terlihat Sting yang sekarang berada di dalam akuarium mulai tumbuh semakin besar dengan cepat. Bahkan ukurannya berpuluh-puluh kali lipat dari sebelumnya. Karena saking besarnya Sting, ia mampu memecahkan kaca akuarium dengan mudahnya. Sementara di sisi lain, Ethan yang sedang memperbaiki mesin pemanas, dirinya mendapatkan kabar buruk bahwa komik buatannya gagal diterbitkan. Dan kabar itu membuatnya marah sampai Ethan memukul-mukul mesin pemanas. Tak lama Gunter muncul dan menghentikan aksi Ethan. Akibat kemunculan Gunter malah memperburuk Ethan dan membuatnya semakin emosi sehingga perdebatan pun tak terhindarkan. Setelah selesai berdebat, lantas Gunter pun kembali ke apartemennya. Namun kucing kesayangan miliknya belum juga kembali. Maka dari itu ia pun mencoba mencarinya ke setiap lorong apartemen hingga terdengarlah suara kucing dari dalam ventilasi yang sudah terbuka. Lantas Gunter pun memberanikan diri masuk ke dalam dengan berbekal senter. Akan tetapi saat berada di dalam, senternya malah podar alias mati. Maka dari itu Gunter pun menyalakan korek api untuk penerangan. Namun tiba-tiba Ethan yang masih rarungsing dengan kejadian semalam, terlihat ia sedang memperbaiki TV miliknya. Namun akibat suara berisik dari si anjing dan istrinya yang terus tertawa sehingga membuatnya tidak fokus yang hampir saja tersetrum. Ditambah emosinya sudah tidak terkontrol pakai air, si Ethan malah menghantam TV-nya hingga LCD-nya retak.
Akibat kejadian mengagetkan itu, Heather sang istri menyuruh kepada Charlotte membawa adiknya masuk ke kamar. Kemudian Charlotte yang tidak mau ikut pusing dan tidak peduli memilih untuk mendengarkan musik menggunakan earphone. Akan tetapi saking asiknya mendengarkan musik, Charlotte tidak sadar bahwa Sting raksasa sudah berada di atap apartemennya. Sementara di tengah keributan antara Ethan dan Heather, tiba-tiba Sting muncul dari arah belakang yang langsung menyerang mereka berdua. Hingga pada akhirnya mereka berdua tidak bisa bergerak sama sekali akibat racun dari Sting. Sementara Charlotte sendiri masih tak menyadari bahwa kedua orang tuanya dalam bahaya karena telinganya disumbat oleh earphone yang sedang mendengarkan musik jedak-jeduk. Nah, setelah melihat anjing Maria yang terus menggonggong, si Charlotte mengira bahwa anjingnya lapar. Lantas dirinya pun berjalan ke arah dapur tanpa menyadari bahwa si Ethan sedang diseret masuk ke dalam ventilasi udara. Karena pandangannya yang terfokus pada handphone, beleguk sama Charlotte. Setelah selesai memberi makan anjing, barulah Charlotte sadar bahwa kedua orang tuanya sudah tidak ada, ditambah dengan kondisi ruangan yang sudah acak-adut. Charlotte juga melihat ventilasi udara sudah terbuka. Lantas Charlotte pun mencoba menghubungi seseorang, namun sayang jaringan di ponselnya malah hilang. Kemudian dirinya pun berusaha keluar dari apartemen, namun sayang apartemennya sudah terjerat oleh jaring. Namun tak berselang lama, Charlotte mendengar suara anjing miliknya yang sudah berada di dalam ventilasi. Seakan-akan gonggongannya itu berusaha meminta tolong. Kemudian terdengarlah siulan Sting dari dalam ventilasi tersebut, yang berarti ia sedang meminta makan. Namun tiba-tiba suara langkah Sting mencoba mendekati Charlotte. Dengan cepat, ia pun segera menutup ventilasi itu menggunakan lemari. Charlotte yang sangat ketakutan pun dirinya tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa mewek lagi dan lagi. Tanpa ia sadari, terlihat Sting sedang mengambil adiknya yang masih orok alias bayi. Saat dicek, sang adik sudah tidak ada dengan kondisi ventilasi udara kamar terbuka. Di sini Charlotte pun berpikir, kenapa Sting tidak mau mendekati atau menyerang Charlotte? Ternyata Charlotte baru sadar karena sweater pemberian dari Nenek Helga bau kapur barus atau kamper. Menyadari hal tersebut, Charlotte pun langsung mengulek beberapa butir kapur barus dan melarutkannya. Kemudian ia masukkan ke dalam pistol mainan yang nantinya akan ia tembakkan ke arah Sting. Setelah semuanya siap, Charlotte pun mulai masuk ke dalam ventilasi sambil menyemprotkan larutan kapur untuk berjaga-jaga agar Sting tidak bisa mendekatinya. Anak sekecil itu berkelahi dengan laba-laba. Baru saja masuk, Charlotte digagetkan oleh anjing milik Maria yang sudah tewas dengan kondisi mengenaskan. Singkat cerita, setelah menelusuri ventilasi, sampailah Charlotte di apartemen milik Eric. Terlihat seisi ruangan sudah acak-adut sehingga kapal pecah, dan ia menemukan si Eric sudah terikat di atap oleh jaring laba-laba Sting. Kemudian Charlotte pun melanjutkan perjalanan hingga sampai di apartemen Nenek Helga. Di sini Charlotte bertanya pada Helga, apakah nenek melihat hewan yang aneh? Namun percuma saja bertanya karena Helga juga pikun. Jadi Charlotte tidak mendapatkan jawaban yang diharapkannya. Kemudian ia pun mengambil semua stok kapur barus milik Nenek Helga dan memblendernya menggunakan air. Hal itu ia lakukan untuk menambah cadangan amunisi melawan Sting nanti. Tak hanya jadi amunisi, Charlotte juga menyiramkan larutan kapur tersebut ke tubuhnya sendiri. Singkat cerita, akhirnya Charlotte pun berhasil menemukan Ethan yang sudah terikat di dalam lorong pembuangan sampah. Lantas Charlotte pun langsung menyiramkan larutan kapur itu ke tubuh Ethan sehingga jaring Sting yang mengikat tubuhnya bisa terlepas. Setelah jaring-jaring itu terlepas, tiba-tiba Sting muncul dari arah atas yang membuat Ethan dan Charlotte ngorejat hingga membuat mereka berdua jatuh ke tong sampah. Tak berselang lama, Sting juga ikut turun yang hampir saja memangsa Charlotte. Beruntung si Ethan langsung menyiramkan larutan kapur itu hingga membuat Sting merasakan panas dan kembali naik ke atas.
Dirasa sudah aman, Charlotte pun meminta maaf kepada Ethan karena dirinya merasa bahwa semua ini adalah salahnya karena memaksa ingin memelihara laba-laba yang tidak diketahui asal-usulnya. Namun tiba-tiba terdapat seseorang yang terjatuh ke tong sampah dan ternyata itu adalah si Frank. Dan inilah kelanjutan di awal film tadi, saat si Frank dibawa masuk ke dalam ventilasi. Terlihat Frank sangat kesal pada Charlotte karena semua ini akibat dirinya lah yang memelihara laba-laba. Dengan kondisi yang terancam sambil menyalahkan satu sama lain hingga membuat keributan antara Frank dan Ethan. Di sini Frank memaksa Ethan untuk menyerahkan larutan kapurnya karena ia juga sudah tahu bahwa larutan itulah yang bisa menyelamatkan mereka. Namun Ethan tidak memberikannya sebab hanya tersisa satu botol lagi. Frank yang semakin kesal pun dengan sombongnya memamerkan senjatanya, yaitu penembak paku, dan berkata kalau dirinya akan membunuh hewan itu menggunakan senjatanya sendiri. Dan tak lama kemudian Sting kembali muncul. Lantas Frank pun langsung menembakkannya dengan asal-asalan, dan sialnya tembakan Frank malah mengenai alat pemadam ruangan yang membuat air keluar dari alat tersebut. Hal itu malah mengakibatkan larutan kapur barus yang ada di tubuh mereka semua luntur tersiram air. Karena tidak ada lagi bau kapur barus, alhasil Sting terus menyerang Frank hingga membuat Frank modar. Kemudian Ethan dan Charlotte berusaha bersembunyi di dalam penghancur sampah. Namun saat masuk, ternyata di dalamnya sudah ada Heather dan adik Charlotte yang masih terikat oleh jaring. Lantas Ethan pun langsung menyiramkan larutan kapur yang tersisa hingga akhirnya jaring itu terlepas. Beruntung mereka berdua masih hidup dan sekarang harapan satu-satunya untuk membunuh Sting adalah menggunakan alat peremuk sampah. Terlihat Ethan sudah bersiap akan menekan tombol alat itu di saat Sting datang dan akhirnya Sting pun muncul dan perlahan-lahan mulai masuk. Akan tetapi kesialan pun kembali terjadi di mana alat peremuk itu mengalami masalah pada bagian kabel yang belum tersambung ke arus listrik alias encan dicolokeun. Lantas Ethan pun berusaha menyambungkan colokannya sementara Charlotte berusaha menahan Sting menggunakan papan. Hingga pada akhirnya Ethan pun berhasil menyambungkan kabel listrik. Namun sayang dirinya harus tumbang karena kesetrum dan kesempatan itu Charlotte pun langsung mengambil dan menekan tombolnya tepat saat Sting mau masuk. Hingga alat peremuk itu berhasil menghancurkan tubuh Sting sampai benar-benar podar. Setelah itu mereka semua keluar dari tempat sampah dan Heather berusaha membangunkan Ethan yang belum juga tersadar. Kemudian Charlotte ingat dengan komik ciptaan Ethan di mana saat cerita ayah Charlotte mati, ia menghitung dan di hitungan ketiga sang ayah hidup kembali. Di sini Charlotte pun langsung mempraktekkannya dan ia mulai menghitung 1, 2, 3, dan pada akhirnya Ethan pun kembali tersadar. Selama ini Charlotte salah besar sebab menganggap ayah tirinya itu buruk, yang ternyata beliau merupakan orang yang sangat baik dan sangat mencintai keluarganya. Akan tetapi di sisi lain terlihat ada beberapa telur Sting yang menempel bersama jaringnya. Bahkan ada salah satu telur yang menetas dan kemungkinan besar film ini akan berlanjut ke film keduanya. Dan film pun anggesan. US mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di dalam inti bumi mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekina, dipermudah segala urusana. Silakan Mama Gufron penutupan. Kagok sama saya. Unik disebut sesat.